حضر من الشهيد رسول الله بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والد الباي صلى الله عليه وسلم حج الله أحمد بن إسحاق والأسنان الفقيه المقدم محمد علي بعلي وشيخ بكر بن سلمة مشهد الحبيب مسلم بن شرط المسلم وصل مغفور جميع سادتنا أبي وصل مغفور روحهم سبيل آدم سبحان الشيخ محمد رشيد رجل ولا خير المنزل عبد الله مرزقكم في الأمر والدرجة في الجنة ويكثر مثباتهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتهم في دين والدنيا والآخرة على هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat dan karunia-Nya dan terus memberikan kepada kita taufik serta hidayah-Nya, sehingganya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memberikan nikmat kepada kita dan kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini pun menjadi sebab kalau kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila qal. Faslun syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Kita sampai kepada bab haji, yang mana di bab haji ini kemudian musannif menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya seseorang melakukan haji. Artinya kalau terkumpul syarat-syarat ini, artinya jika memenuhi syarat ini, maka seseorang tadi kemudian wajib baginya untuk kemudian melakukan haji. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, minggu semalam ada pertanyaan yang belum dijawab tentang bagaimana bagi mereka yang sebenarnya mampu untuk haji tapi kada haji jar. Maka diriwayatkan saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'atin fin nasi 'alallahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa Allah katanya memerintahkan kepada manusia untuk melakukan haji bagi mereka yang mampu. Maka Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau pernah mengatakan, man ataqal hajja falam yahuj fasawa'un alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan. Jadi kemudian kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, barang siapa yang mampu haji, man ataqal hajja, barang siapa yang mampu untuk melakukan ibadah haji, falam yahuj, tapi inya kada haji. Artinya inya ini mampu tapi kemudian kada hendak melakukan ibadah haji, maka katanya kemudian fasawaun alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan, maka jar kemudian sama aja inya ini kemudian disuruh, artinya hendak mati baik itu dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Artinya bagi mereka nih yang mampu untuk haji tapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka jar Sayyidina Umar terserah aja jar, pilih
hendak mati dalam keadaan Yahudi kah atau Nasrani kah? Menurut Sayyidina Umar. Karena di dalam sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man lam tahbishu hajatun dhahir, aw maradun habis, aw sultanun jair, walam yahuj, falyamut in syaa Yahudiyan wa in syaa Nasraniyan." Baginda Rasul pernah bersabda, kata baginda Rasul, barang siapa yang ibaratnya tidak ada hajat yang nyata yang menghalanginya, atau kemudian maradun habis, atau kemudian karena sakit yang dideritanya, atau kemudian al sultanun jair, atau kemudian karena seorang pemimpin yang zalim. Misalnya kemudian ada dari pemerintah kemudian melarang untuk melakukan ibadah haji, artinya kada boleh haji jar, kemudian artinya sultanun jair, pemimpin yang zalim. Maka jar kemudian walam yahuj, dan inya kemudian kada melakukan ibadah haji, maka faliyamut in syaa Yahudiyan wa in syaa Nasraniyan. Maka jar kemudian pilih, entah ia kemudian hendak mati dalam keadaan Yahudi ataupun kemudian dalam keadaan Nasrani. Naudzubillah wal iyadzubillah. Artinya bagi mereka yang mampu, artinya mampu nih, kesempatan ada, kemudian kelebihan rezeki ada, sehat diberikan Allah, sehat apa segala macam, tapi kada haji, maka itulah kemudian ganjaran mereka. Artinya kemudian bagi mereka yang mampu tapi kada hendak ibadah haji, nah itu ganjaran bagi mereka yang menolak ibadah haji. Maka kemudian malam ini musannif menjelaskan tentang syarat-syarat. Seandainya seseorang tadi sudah memenuhi syarat tentang wajibnya haji, yakni ada 7 perkara, maka kemudian wajib baginya untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yakni Islam, kemudian akil baligh, dan terakhir kemudian hurriyah, yakni seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Artinya kemudian jika ia adalah seorang muslim, kemudian berakil, artinya lain orang gila lah, artinya berakal, balik, dan kemudian sampai kepada usia balik. Usia balik itu bisa ditandai kemudian dengan tandanya ihtilam, mimpi basah. Ujian kita tuh mimpi basah. Atau kemudian bisa jadi kemudian kada pernah mimpi, lalu kemudian sampai kepada umur 15 tahun itu sudah termasuk orang yang sudah balik. Maka muslim iya, akil iya, kemudian seorang yang sudah balik juga, dan kemudian dia adalah seorang yang merdeka. Itu 4 syarat yang pertama yang biasanya banyak ibadah, ini termasuk syarat yang utama. Kemudian selain yang 4 perkara ini, kemudian wujud zat, adanya kemudian bekalnya ada, artinya kemudian bekal untuk melakukan ibadah haji. Dikatakan bahwa wujud zat di sini adalah bukan artinya bekal inya melakukan ibadah haji tadi, artinya sanguinya. Artinya mungkin di daerah Arab sana, karena mungkin kemudian dikatakan ibaratnya zat atau sangu tadi karena melakukan perjalanan darat. Artinya kan mungkin dari kayak misalnya kayak dari Hadramut gini, itu dari Hadramut kemana ke Mekah itu perjalanan 1 hari kalau pakai bis. Jadi kalau dari Tarim, dari Hadramut ke Saudi itu perjalanan 1 hari pakai bis. Makanya biasanya kalau dari sana itu lebih murah kalau kita naik haji biasanya. Itu di zamannya ulun sekitar $2.000, karena di sana kan pakai dolar. Jadi tergantung dolar pulang. Jadi kalau dolar murah ya murah, kalau terkena larang pas larang. Jadi kalau sempat dulu sempat dolar itu sekitar 9.000. Jadi kalau $2.000 sekitar 18 juta. Jadi haji 18 juta dari sana. Tapi kita berangkat pakai bis, PP pakai bis, perjalanan 1 hari biasanya. Itu kalau 9.000. Terakhir kan kemudian sampai 15.000 sampai 16.000. Anggap 15.000 kalau $2.000 mungkin sekitar 30 juta. Itu kalau kita haji dari Hadramut. Nah, dikatakan wujud zat artinya bekal itu ada, artinya sangu, baik itu kemudian di jalan, artinya nih untuk bekalnya di jalan, entah itu kemudian yang dimakan atau apa segala macam. Nah, itu yang kemudian gasan bekalnya ya yang tulak. Artinya kalau ada kita kan sudah bayar apa segala macam nih, karena kita kemudian umpat dengan pemerintah. Jadi kan sudah dikelola nih lawan pemerintah, kita bayar, nah itu sudah dianggap bekal. Tetapi bukan hanya bekal bagi kita yang tulak,
Tetapi bagi mereka yang kita tinggalkan pun wajib kita meninggali duit. Artinya nih nang kita tinggal yang wajib kita nafkahi, kayak anak misalnya, atau yang kemudian misalnya tulak sorangan misalnya meninggalkan bini nih, maka bini kemudian anak atau bahkan jar kemudian khadim, artinya yang membantu di rumah, kayak misalnya ada asisten rumah tangga atau jar kita tuh kasarnya tuh pembantu lah. Nah itu pun kemudian bagi mereka yang kita tinggalkan, itu pun kemudian wajib kita meninggali gasan orang yang kita tinggalkan tadi. Artinya dikatakan orang yang mampu ada bekalnya dan kemudian ada gasan meninggali orang yang ditinggalkan. Makannya misalnya berapa hari, sebulan misalnya, berapa misalnya sehari. Anggap misalnya aja lah contoh, sehari keperluan gasan makan minum apa segala macam nih keperluan di rumah 10.000 misalnya, meninggalkan sebulan berarti 30.000 paling kada nih, kemudian meninggali yang sudah yang meninggali yang di rumah. Artinya kemudian bukan hanya bekal yang berangkat, tapi bekal gasan meninggali yang ditinggalkan pun kemudian wajib ditinggali. Nah itu artinya kemudian wujud zat, artinya ada bekalnya. Jadi bekal yang gasan tulak dan kemudian bekal yang gasan ditinggal. Itu yang kelima. Kemudian warahilah, dan kemudian ada alatnya. Artinya transportasinya. Artinya kemudian gasan orang yang berangkat tadi, baik itu kemudian entah pakai bis misalnya, kalau kita dari Indonesia sini kemudian pakai pesawat misalnya, atau baharikan kemudian pakai kapal misalnya, walhasil kemudian wujud rahilah, artinya kemudian walhasil ada yang digunakan untuk kita berangkat tadi, itu yang kendaraannya lah istilahnya. Kemudian musannif mengatakan hadza idza kana syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatani fa akthar. Ini yang kemudian memakai kendaraan tadi, kalau misalnya mereka yang berangkat haji tadi, jarak antara inya dan Mekah itu 2 marhalah atau lebih. Artinya mungkin sekitar 84 kilo atau selebihnya. Nah itu kemudian pakai kendaraan. Baik sawaun qadara 'alal masyi amla, baik inya mampu untuk berjalan ataupun kemudian kada mampu. Artinya kan perjalanan 2 marhalah mungkin anggaplah 90 kilo. Kira-kira sanggup dia berjalan 90 kilo. Baik itu kemudian inya sanggupkah, kadakah berjalan sejauh 90 kilo tadi, maka tetap kemudian dianjurkan pakai kendaraan. Kalau lebih dari 2 marhalah. Jadi kalau lebih dari 2 marhalah artinya 84 kilo sudah dianjurkan untuk pakai kendaraan. Apalagi lebih gitu nah. Walaupun inya mampu untuk berjalan, tetap dianjurkan pakai kendaraan. Akan tetapi jargon fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalataini wa huwa qawiyyun 'alal masyi lazimahul hajj bila rahilah. Kalau jar kemudian seandainya jarak antara inya di rumahnya nih misalnya, atau asalnya inya antara rumahnya atau asalnya inya dengan Mekah itu kada sampai 2 marhalah, kada sampai 84 kilo, dan inya kemudian qawiyyun 'alal masyi, dan inya mampu dan kuat untuk berjalan, maka lazimaul hajj bila rahilah, maka inya kemudian wajib melakukan haji tanpa rahilah, tanpa kendaraan. Artinya kalau kemudian mampu, misalnya kemudian 50 kilo misalnya, tapi kemudian inya mampu nih, maka tetap artinya kalau inya mampu kuat untuk berjalan, maka lazim wajib baginya kemudian untuk jalan kaki atau tanpa kendaraan. Tapi kalau misalnya walaupun ibaratnya misalnya 25 kilo misalnya jaraknya, tetapi kada kuat lagi nih berjalan, entah karena ibaratnya faktor misalnya karena uyuh misalnya, atau kemudian karena faktor usia apa segala macam, maka dianjurkan pakai kendaraan. Ini wayushtaratu qaunu ma dzukira fadilan an dainihi, yang disebutkan tadi artinya yang ada bekal kemudian ini ada kendaraan apa segala macam, itu kalau bahwa yang disebutkan tadi fadilan an dainihi, itu kemudian kalau inya terbebas dari yang namanya hutang. Artinya kan di sini dikatakan fadilan an dainihi, kalau inya sudah kada lagi tanggungan dari hutang. Wa an mu'nati man alaihi ma'unat sunnati bihi fadilan aidan an maskanihi laik bihi wa an aidi abdin yaliku bihi. Artinya
yang disebutkan tadi, baik itu kemudian ada bekal apa segala macam, kalau inya sudah terbebas dari yang namanya hutang. Kalau kemudian jar ada hutang, maka terlebih dahulu dikatakan untuk melunasi segala hutangnya. Nah, dari sini kan kita sudah menangkap bahwa kalau seseorang ada tanggungan hutang, maka lebih diutamakan untuk membayar hutangnya atau melunasi hutangnya. Jadi kayak apa jar kemudian orang yang melakukan ibadah haji ataupun umroh dengan hutang, berarti itu kada dianjurkan atau bahkan kada wajib. Karena ibaratnya kada tergolong orang yang mampu. Karena dikatakan mampu, artinya dikatakan mampu itu kan ada dua. Di dalam ibadah haji dikatakan orang itu mampu itu ada dua. Baik itu kemudian mampu dengan dirinya sendiri, artinya inyanya mampu, bekal ada, kemudian kendaraan yang bisa menghantarkan inya ada, kemudian inya sehat apa segala macam, kemudian meninggal ini apa semuanya ada nih, terbebas dari hutang, itu dikatakan mampu dengan diri sendiri. Ada orang yang kemudian diri sendirinya kada mampu, artinya biayanya ada, apanya segala macam ada, tapi mungkin inya ya kurang sehat, atau kemudian ibaratnya sudah karena faktor usianya sudah terlalu tua misalnya, maka itu kemudian dikatakan boleh jar kemudian dengan istilahnya badal haji. Artinya kita meminta siapa yang kemudian melakukan ibadah haji menggantikan kita, menghajikan kita, nah itu boleh. Artinya istita'ah bil ghair, artinya bisa atau mampu tapi yang menggawi orang lain. Nah itu bisa juga. Artinya kita misalnya kita kadang mampu karena kurang sehat atau karena kita sudah tua apa segala macam, tapi duit kita ada, mampu untuk dibayarkan haji, maka boleh melakukan yang namanya badal haji. Artinya orang yang melaksanakan untuk kita. Apakah boleh? Boleh. Itu pun diperbolehkan di dalam hadis kita atau di dalam di dalam syariat kita. Kemudian yang selanjutnya wa wujudu rahilah wa tahliyatu tariq wa imkanul masir, dan kemudian amannya perjalanan. Wal murad bi tahliyati huna amanut tariq dhannan. Jadi jar kemudian bahwa yang dikatakan amannya perjalanan tadi bahwa mengira-ngira aja. Artinya kadang-kadang kemudian istilahnya nih kemudian mungkin di jalan ada bencana misalnya. Di jalan misalnya ini apa segala macam mungkin yang bakal terjadi, maka kada wajib. Seperti misalnya dulu waktu ulun di mana di Hadramaut itu tahun mungkin kalau kalian 2015 lah atau 2000, kayaknya 2015 Bang ulun kalau kada salah tuh. Itu terjadi perang saudara yang kemudian bisa ibaratnya mungkin berbahaya bagi kita yang hendak melakukan ibadah haji. Karena terjadi di perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Jadi kan ibaratnya terjadi peperangan yang berimbas mungkin bisa berbahaya kepada kita yang di jalan, maka seandainya waktu itu pun kemudian sudah kada wajib. Karena bisa terjadi sesuatu yang kada diinginkan, maka sudah kada wajib. Karena ibaratnya perjalanan kita kada tergolong perjalanan yang aman lagi. Karena ada peperangan ini apa segala macam, maka itu pun kemudian sudah menjatuhkan kewajiban kita untuk melakukan ibadah haji. Karena perjalanan yang kada aman tadi. Nah itu syarat yang selanjutnya. Kemudian syarat selanjutnya lagi wa imkanul masir, dan kemudian wal murad bi hadzal imkan yani ayyabqa minaz zamani ba'da wujudi zadi war rahilah ma yumkin fi sir al mahud ilal hajj. Artinya kemudian perjalanan yang kita tempuh tadi selain aman pun kemudian bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Artinya kemudian kededaguan apa segala macam dari kita berangkat sampai kita kemudian pulang, kededa bahaya dan apa segala macam. Nah itu yang dikatakan imkanul masir, mungkin kita untuk lewat atau berjalan melakukan ibadah haji. Nah kalau semuanya ini sudah tercukupi, artinya terpenuhi ini syarat-syaratnya, maka wajib bagi seseorang tadi untuk melakukan ibadah haji. Artinya Islam iya, baligh iya, orang yang berakal, inya merdeka, kemudian bekalnya ada, gasan inya tulak gasan yang ditinggali ada juga, kemudian kendaraan yang menghantarkan inya ada, kemudian ibaratnya perjalanannya aman, dan kemudian bisa kemudian dari berangkat sampai inya kembali pun kemudian dijamin, artinya kadeda bakalan yang bisa ibaratnya membahayakan. Maka itu kemudian seandainya terpenuhi semua ini, maka wajib bagi seseorang tadi untuk melakukan ibadah haji. Seandainya kalau inya kemudian terkumpul syarat ini kemudian kada melakukan ibadah haji, maka kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ataupun dari baginda Rasul, fa in syaa mata yahudiyan aw nasraniyan, maka jar kemudian disuruh milih
Apakahnya hendak mati dalam keadaan Nasrani ataupun Yahudi, naudzubillah waliyadzubillah, yang belum haji mudah-mudahan diberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya faslun, arkanul haji arba'itun. Rukun-rukun haji itu ada 4. Jadi yang wajib nih, yang wajib artinya termasuk menjadi rukun karena bukan wajib aja. Artinya kan ada rukun, ada wajibat. Kalau rukun ini kada boleh kada digawi. Karena kalau tertinggal rukun maka ibadahnya kada sah. Kalau kada sah berarti hajinya kemudian gagal. Di dalam kata para ulama, seandainya inya kemudian tergolong orang yang mampu, di tahun berikutnya itu wajibnya langsung qadha. Artinya wajib kemudian langsung qadha kalau inya tergolong orang yang mampu. Tapi kalau kemudian kada mampu, maka kapan inya kemudian mampu, wajib inya kemudian untuk mengqadha hajinya yang batal tadi. Itu kalau rukun. Jadi rukun kada boleh tertinggal. Jadi kalau boleh ditinggalkan. Makanya bagi seorang perempuan pun yang hendak melakukan ibadah haji itu diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat untuk menunda masa haid atau datang bulan, supaya kada datang bulan nih. Kalau kena misalnya pas Arafah kah atau apa pas tawaf rukun kah datang bulan, maka kemudian rukun yang kada digawi jadi membatalkan ibadah hajinya. Jadi boleh, karena di dalam sebagian ulama yang ibaratnya keras lah mengatakan orang yang mengkonsumsi obat itu tadi itu hukumnya haram. Sebagian mengatakan bahwa yang konsumsi kayak KB apa segala macam itu sebagian utama mengatakan itu haram karena jar kemudian menunda kehendak Allah nih. Artinya kan apa segala macam itu sebagian itu ada yang mengatakan haram. Nah sebenarnya makanya diperbolehkan dalam ibadah haji itu diperbolehkan untuk mengkonsumsi karena dalam keadaan darurat. Kemudian rukunul haji, ada rukun-rukun haji karena ada wajibatul haji, ada sunanul haji. Jadi yang dikatakan rukun ini kada boleh tinggal. Yang pertama al-awwalu al-ihram ma'an niyah. Yang pertama adalah memakai ihram dan kemudian berniat. Jadi niatnya ketika menggunakan ihram tadi. Jadi biasanya kita ambil miqat. Jadi kita ambil miqat. Imbil miqat itu biasanya ada yang di Bir Ali, ada yang Yalamlam, ada ini segala macam, ada beberapa nih yang kemudian menjadi miqat tadi. Nah kita ambil miqat, kemudian kita di situ berihram. Jadi kita berihram di situ, kemudian sambil kita kemudian niat untuk melakukan ibadah haji. Biasanya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Artinya kan kalau kita melakukan ibadah haji, artinya nawaitul ihram, nawaitul haji yang hendak melakukan haji, nawaitul hajj, aku berniat untuk melakukan haji, wa ahramtu bihi lillah, dan aku kemudian berihram kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggunakan ihram untuk haji. Jadi niatnya di situ. Nawaitul hajja wal umrata bihi lillahi ta'ala. Kalau yang umrah nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sebenarnya yang haji, yang sudah haji ataupun yang sudah umrah itu kada perlu penjelasan. Mereka ibaratnya lebih pengalaman karena kadang teori itu kadang orang yang sudah melakukan haji ataupun umrah walaupun kada belajar teori biasanya lebih paham daripada yang hanya sekedar teori. Kenapa? Karena sudah menggawi. Kalau yang hanya sekedar teori ini kita membayangkan oh berarti kayak ini, oh kayak ini. Tapi yang sudah pernah itu biasanya lebih ibaratnya tergambar, oh iya ini kayak ini, oh ini kayak ini, karena sudah pernah melakukan ibadah haji atau umrah tadi. Jadi itu. Jadi yang pertama al-ihram ma'aniyah. Yang pertama kemudian memakai ihram dan kemudian niat. Artinya kayak tadi nawaitul hajja wal umrata bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Itu ihram dengan niat. Di antara sunnah-sunnahnya ihram. Jadi sebelum menggunakan kain ihram. Maka kemudian ada beberapa sunnah yang harus digawi. Di antaranya qassus syarib wa tashmiyatu sya'ril lihyah. Di antaranya kemudian memotong kumis.
Kemudian watamsyatul sya'ril lihya, kemudian menyuroi jenggot. Yang ada jenggotnya atau ada jabisnya itu disurui, dirapikan supaya kada tercabut. Kalau tercabut kena bayar dam. Karena ada kita di akhir belajar tentang bayar dam. Di antaranya memotong kumis atau memotong sesenggot, kemudian merapikan jenggot, wanat full ibil, kemudian mencabut bulu ketiak. Wa qalmul adhafir, kemudian memotong kuku. Wa halqu sya'ril anah, kemudian halak atau menggundul rambut di bawah. Rambut di bawah digundul. Itu kemudian termasuk sunnah, karena takutannya kemudian waktu melaksanakan ibadah haji tadi kalau pina ada yang tercabut atau ibaratnya gugur lah, maka kemudian bisa jadi bayar dah. Nah ini tadi yang memotong kumis, kemudian merapikan jenggot, kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kuku, kemudian menggundul rambut yang di bawah tadi, ini disunnahkan bagi mereka yang melakukan ibadah haji tapi kemudian kada hendak kurban. Artinya mereka yang hendak ibadah haji kan biasanya kita di sana bisa coba kurban. Ibaratnya bayar sekian, misalnya sekian nih, kemudian nukar kambing atau ibaratnya berkumpulan nukar onta misalnya nih, berkumpulan nih. Nah bagi mereka yang hendak berkurban ketika ibadah haji, maka kada disunahkan memotong kumis. Artinya kemudian ini sebenarnya bukan berlaku kepada orang yang haji aja. Kita yang di Indonesia pun yang hendak berkurban itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, sampai hari raya Idul Adha nih, yang hendak berkurban itu kada boleh pokoknya rambut tadilah, semua rambut itu kada boleh dipotong, kuku-kuku itu pun kada boleh dipotong. Kenapa? Karena jar kemudian ketika kita kurban itu kemudian semuanya itu kemudian diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau yang dipotong maka itu kada diampuni dosanya. Jadi kita ibaratnya kada nang berkurban segala macam, itu sunnahnya itu kada memotong. Kalau yang haji yang ibadah haji tadi itu kemudian disunahkan, tapi kalau yang berkurban kada disunahkan. Terus bagaimana kita yang kemudian kada haji? Artinya kita di Indonesia nih. Kenapa disunahkan juga? Karena tasyabbuh, menyerupai mereka yang melakukan ibadah haji. Jadi supaya sama lawan buahnya nang haji nih, maka kita pun kemudian menyerupai mereka, kada memotong kumis segala macam, supaya itu pun kemudian diampuni dosa-dosanya di anggota tubuh kita tadi. Nah itu. Jadi yang haji atau yang di Indonesia kalau sudah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai kita nyembelih kurbannya, pokoknya sampai menyembelih kurban. Misalnya menyembelih kurbannya kada pas hari raya tanggal 11-nya misalnya, hari isuknya. Hari ini hari raya misalnya, isuk hanya menyembelih sapi ini misalnya panitia kurban. Maka sampai kemudian pokoknya kapan kita menyembelih kurban, nah hari itu kita hanya memotong kuku, memotong rambut, kumis segala macam hanya dipotong setelah kita menyembelih hewan kurban. Nah itu diantara sunnah-sunnah orang yang hendak ihram tadi. Dan yang di Indonesia tasyabbuh, menyerupai mereka yang sedang melakukan ibadah haji. Kemudian diantara sunnah-sunnah ihram sebelum kita menggunakan atau memakai kain ihram, al-ghuslul ihram, kemudian mandi sebelum memakai kain ihram. Karena kalau sudah mandi, karena kita kada boleh memakai wangi-wangian, kada boleh pakai minyak harum, sabun segala macam, itu kada boleh. Mandi boleh, katakanlah mandi boleh, bukan kalau kan aja kada mandi, mandi tetap boleh, tetapi kayak memakai sabun, wangi-wangian itu yang kada boleh. Jadi memakai yang wangi-wangian, sabun segala macam itu yang kada boleh. Kalau mandinya tetap boleh. Ibaratnya bebersih nih, itu kada apa-apa. Itu karena kita ada belajar tentang hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang bagi mereka yang melakukan ibadah atau kemudian sudah menggunakan kain ihram. Kemudian di antara sunnahnya juga lubsu izar warida jadidain abyadain thumma baghsulain. Yang kemudian memakai memakai sarung dan kemudian rida. Kalau ada contoh, biasanya kan kita pakai ihram yang sebuting tertutup separuh. Nah itu kan itu namanya rida. Kalau izar itu yang di bawah, sarung lah ibaratnya, kan pakai biasanya sarung lawan yang di awak. Nah itu kemudian sunnah, artinya
sunnahnya jadiden yang hanyar. Hanyar kalau kawa yang hanyar, warna putih dan hanyar itu sunnah. Kalau misalnya kededa yang hanyar, maka boleh tumambang kusulen, boleh yang pernah kita pakai, tetapi setelah dicuci itu boleh. Kalau misalnya kededa nih, tapi biasanya kalau di wadah kita, biasanya setiap kali kita daftar itu insya Allah diberi yang baru. Kalau misalnya nih yang kedua, ketiga kan yang melakukan anu nih, nah itu kalau tetap kemudian sunnahnya memakai yang baru dan warna putih. Tapi kalau kededa yang hanyar, boleh memakai yang ada setelah dicuci. Kemudian tatyibul badan dunar rida, kemudian mengharum-harumkan badan. Artinya awaknya yang diharumakan, bukan dunar rida, bukan pakaiannya. Artinya lain bajunya, lain kemudian yang kita pakai, bukan kain ihramnya yang dipakaikan minyak harum, lain. Yang diharum-harumi itu kemudian awak kitanya, entah kita pakai apalah misalnya segala macam, itu di awak, bukan di baju. Karena fala yusanna tatibuhu lil khilafil gawi fi hurmatih, karena kenapa kada disunahkan? Karena ada ikhtilaf yang jelas bahwa itu kemudian ada sebagian yang mengatakan bahwa itu haram kalau dipakai di kain ihramnya, makanya kemudian kada sunnah. Yang sunnah itu di awak kita. Kemudian lubsun na'lain, memakai 2 sendal, kemudian raqatul ihram wa yaqra'u fihima surat al-ikhlas. Kemudian setelah kita memakai ihram, dia memakai kain ihram nih, baru raqatul ihram, kemudian 2 rakaat melakukan sembahyang 2 rakaat dan membaca surat al-ikhlas. Atau kemudian suratai 2 surah al-ikhlas itu maksudnya al-kafirun lawan al-ikhlas. Jadi itu kemudian dua surah ikhlas tadi. Artinya kan pasangannya. Biasa kan pasangannya bilanya al-kafirun pasti lawan kulhu. Nah ini yang dibaca rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah sholat 2 rakaat pakai kain ihram. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi bahwa memakai kain ihram dan kemudian berniat. Itu yang rukun yang pertama. Kemudian yang rukun yang kedua, wal wuqufu bi Arafah, dan kemudian wukuf di Arafah. Jadi sebenarnya inti dari ibadah haji itu adalah ketika kita bisa wukuf di Arafah. Karena di dalam hadis baginda Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Jadi yang namanya haji itu adalah mereka yang melaksanakan wukuf di Arafah. Man adraka Arafah qabla ayatla al-fajr faqad adrakal hajj. Barang siapa jar kemudian mendapati Arafah, karena kan itu tepat di Arafah tadi, sebelum terbitnya fajar, makanya itu sudah termasuk orang yang melakukan haji. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, a'dhamu dzambi man waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Jadi ya termasuk dosa yang paling besar ketika ada orang yang mengira ketika orang ini sudah wukuf di Arafah, tapi inya masih mengira di dalam hatinya inya kada diampuni, dosanya itu termasuk dosa yang paling besar. Karena orang yang kemudian berada di Arafah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak apapun kemudian itu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa baginda Rasul di dalam hadis dikatakan Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lil hajj. Ya Allah, ya ampunilah mereka yang melakukan ibadah haji, wa liman istaghfara lil hajj, dan barang siapa yang dimintakan ampun dengan mereka yang melakukan ibadah haji. Jadi mereka yang melakukan ibadah haji nih, itu didoakan oleh baginda Rasul untuk diampuni dosa-dosanya. Dan juga kata baginda Rasul, setiap orang yang dimintakan ampun oleh mereka yang sudah melakukan haji, itu pun didoakan oleh baginda Rasul. Makanya di antara kebiasaan orang-orang Hadramut, kebiasaan orang-orang Hadramut itu di Tarim khususnya, biasanya nih kita yang ziarah kepada orang yang sudah datang dari haji. Kan datangan nih orang haji nih. Nah kita datang ke wadah orang yang datang haji tadi, biasanya kita minta ratib Fatihah aja. Jadi kayak apa? Maksudnya meminta kemudian supaya orang nang imbah naik haji tadi itu kemudian meratib Fatihah supaya kemudian Allah mengampuni dosanya dan dosa kita yang ibaratnya yang datang berziarah tadi. Kenapa? Karena itu termasuk sunnah.
Sehingganya apa? Sehingganya termasuk kata baginda Rasul di dalam hadis tadi, Allahumma filil hajj waliman istaghfara lil hajj. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah haji dan mereka yang dimintakan ampun oleh orang yang melakukan ibadah haji. Kalau di wadah kita kan beelang ini. Karena kan ibaratnya apa istilahnya mungkin kadada yang menyampaikan. Karena sebenarnya sunnahnya juga ketika kita datang ziarah kepada orang yang datang haji tadi, nah orang yang datang haji tadi kemudian seharusnya arati Fatihah, membaca Al-Fatihah misalnya, Anallahu yaghfiru dzunubana wa yaghfiru dzunubakum, di walhasil kemudian merati Fatihah supaya diampuni dosa-dosa kita. Maka jar kemudian setiap yang diminta dirati Fatihah atau didoakan oleh orang-orang haji tadi, itu pun kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Itu termasuk sunnah. Jadi itu yang menjadi kebiasaan dari orang-orang Hadramut Tarim khususnya. Jadi rukun yang kedua wukuf di Arafah, yakni wukuf di Arafah. Jadi itu wukuf di Arafah itu kemudian termasuk rukun. Kalau ini pun kemudian ditinggalkan, maka ibadah hajinya gagal. Karena kemudian ini termasuk rukun. Jadi batal ibadah hajinya kalau ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya rukun yang ketiga wa tawaful bil bait, kemudian tawaf di bait atau di mana di Ka'bah. Itu kemudian termasuk rukun. Jadi ada sebenarnya nanti beberapa macam tawaf. Ada tawaf ifadah, ada tawaful wada, ada tawaf qudum segala macam. Nah, yang dimaksud di dalam tawaf ini adalah tawaf yang kemudian tawaful ifadah. Jadi termasuk tawaf yang rukun. Jadi tawaf ifadah atau tawaf rukun. Jadi kemudian tawaf ini kada boleh ditinggalkan karena termasuk rukun. Kalau ditinggalkan kemudian ibadah hajinya batal. Di antara syarat-syarat sah untuk tawaf, yang pertama sitrul aurah, menutup aurat. Jadi harus tertutup aurat. Kayak pakai ihram itu sudah termasuk menutup aurat. Kemudian at-taharah anil hadatsain, kemudian suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Makanya kemudian kita yang bermadhabkan Syafi'i itu dianjurkan untuk taklid kepada Imam Malik. Karena kan kalau kita tawaf ngaran di mana, ngaran di Ka'bah itu kan jangankan ibaratnya haji, umroh aja itu orangnya banyak luar biasa. Jadi kalau kita yang bermadhabkan Syafi'i bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram itu batal. Jadi supaya ibaratnya, karena kalau ibaratnya kita batal itu hitungannya mengulang dari awal. Kan kita tawaf itu 7 kali tuh, 7 kali keliling, 7 kali putaran itu tawafnya. Jadi kalau misalnya 6 kali sudah kita tawaf kemudian batal, itu ngulang lagi dari awal hitungannya. Nah, bagaimana kita yang bermadzhabkan Syafi'i, maka dianjurkan untuk taklid kepada Imam Malik. Karena di dalam mazhab Maliki itu bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan kalau tanpa disengaja dan kada syahwat itu kada membatalkan wudu. Jadi taklid kepada Imam Malik, tetapi caranya pun harus ikut cara Imam Malik di dalam berwudu. Bagaimana kemudian di dalam mazhab Maliki berwudu? Di antaranya kalau kita berwudu itu wajib didalek. Kalau kita tuh biasanya kayak diurut lah. Kalau kita kan sekedar diusap aja, dibasuh nih. Kalau di dalam mazhab Maliki itu harus dibujur-bujur, ditikim. Bahkan segala sesuatu yang zahir itu kemudian wajib dibasuh. Kayak yang kemudian yang nampak lah, istilahnya yang nampak itu wajib dibasuh. Kalau kita kan yang nampak yang ibaratnya kada perlu sampai ibaratnya kayak ke dalam mata apa segala macam itu kada perlu. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki itu kemudian harus benar-benar terkena air semuanya itu di dalam mazhab Maliki. Jadi harus benar-benar taklid kepada Imam Malik. Supaya apa? Supaya ketika kita bersentuhan itu kada batal. Jadi syarat yang kedua tadi bahwa tak bersih atau suci dari 2 hadas besar atau kecil, agar kita kada batal tadi, itu kemudian taklid kepada Imam Malik. Kemudian tahara anin najasa fi thabi wal badani wal makan, kemudian suci baik itu kemudian badan kita, baju kita, tempat yang kita ibaratnya kita lewati itu pun kemudian harus suci. Itu kalau syarat yang selanjutnya. Kemudian ja'alul baiti an yasri, kemudian menjadikan
Ka'bah itu di sebelah kirinya. Artinya kita berputarnya itu melawan arah putaran jarum jam. Kalau jarum jam itu kan berputar ke sebelah kanan. Kalau kita yang tawaf di Ka'bah itu berputarnya ke sebelah kiri. Karena menjadikan Ka'bah itu harus di bagian kiri kita. Jadi misalnya nih sini Ka'bah. Nah, kita kemudian keliling, kemudian dari ke sini berputar ke arah kiri. Jadi menjadikan Ka'bah itu di sebelah kiri. Jadi kenapa kemudian harus memutar melawan arah jarum jam atau menjadikan Ka'bah di sebelah kiri? Karena kata para ulama untuk kemudian liyakunal bait fi jihatil qalb, agar kemudian Ka'bah tadi itu kemudian lebih dekat kepada hati kita. Karena hati kan di sebelah kiri. Jadi itu yang kemudian hikmahnya untuk menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Kemudian di antara syaratnya juga kaunuhu sab'an yakinan, kemudian harus 7 kali secara yakin. Terus kalau kada ingat berapa aja, kayak rakaat sembahyang juga. Jadi misalnya ini aja 6 ke 7 ya, ambil yang sedikit, berarti 6. Misalnya ini 5 ke 6, ambil yang 5. Walhasil kemudian ambil yang sedikit, pokoknya bilangnya kada ingat. Karena bilangan kita tawaf tadi harus bujur-bujur yakin 7. Jadi misalnya ragu, ambil yang sedikit. Pokoknya kayak kita sembahyang juga. Nah, kita yang masuk Masjidil Haram itu kededa yang namanya sunnah tahiyatul masjid. Jadi kita masuk Masjidil Haram kededa sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita masuk Masjidil Haram kan lalu sembahyang 2 rakaat kededa. Jadi tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram itu tawaf sebanyak 7 kali. Jadi menggantinya nih, tawaf itu kemudian sebagai ganti tahiyatul masjid. Jadi kededa kemudian kalau datang kena sembahyang 2 rakaat harus kededa. Jadi tawaf tahiyatul masjidnya itu tawaf sebanyak 7 kali. Itu sebab sunnah tahiyatul masjidnya. Jadi gantinya nih, itu kemudian di termasuk tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Kemudian kaunuhu kharijal bait wa syadrwan wa hijr Ismail. Kemudian kita tawaf itu kada boleh kemudian masuk di Hijr Ismail. Kan ada yang lingkaran, setengah lingkaran. Nah, itu Hijr Ismail. Kan biasanya di antara di Ka'bah nih. Di Ka'bah. Kemudian di sini ada kayak itu. Di sini sebenarnya ada jalan. Nah, kalau kita tawaf kemudian lewat sini itu kada sah. Jadi harus di luar yang bulatan yang setengah lingkaran itu. Nah, itu yang dikatakan tawaf. Kalau kita masuk di sini, walaupun sebenarnya sama aja, ini Ka'bah. Kemudian masuk sini tembus juga, tapi itu kemudian kada sah. Karena itu kemudian termasuk di Hijr Ismail. Jadi di luar Hijr Ismail itu yang kemudian dikatakan tawaf. Jadi kada boleh di dalam dari. Nah, itu kalau tawaf di dalam itu kada sah. Yang pernah haji atau umrah itu tahu. Yang belum, mudahan bisa berangkat, amin ya rabbal alamin. Itu yang tawaf, artinya tawaf ifadah atau tawaf rukun. Kemudian rukun yang selanjutnya wasa'yu bainas safa wal marwa. Kemudian sa'i. Jadi setelah tawaf kemudian ada yang namanya sa'i. Sa'i itu kemudian lari-lari kecil. Artinya ibaratnya kada berjalan, kada jauh buka. Kalau kena buka-buka kada, artinya sa'i. Dan ini lari-lari kecil aja. Itu dikatakan sa'i. Baina Safa wal Marwa, dari Safa ke bukit Safa, kemudian ke bukit Marwa. Jadi hitungannya itu, pokoknya kalau kita menghitung kan 7 kali. Artinya sa'i itu 7 kali. Jadi kalau kita menghitung, kalau kita memulainya di Safa, berarti karena stopnya di Marwa. Jadi kan Safa ke Marwa itu 1 kali. Safa Marwa sekali. Kemudian kembali ke Safa 2, ke Marwa 3, ke Safa lagi 4, ke Marwa lagi 5, ke Safa lagi 6, ke Marwa lagi itu 7. Jadi kalau hanya kita hitungannya kemudian 7 tapi begana di Safa, berarti salah hitung. Karena bilanya kada 6 pasti 8. Sebab kalau ganjil itu pasti kemudian stopnya di Marwa.
Jadi Safa ke Marwa. Jadi biar apa kayak apa menggambarkan. Mudah itulah kan berataan ya kalau lah. Jadi kita tahu kayak apa keadaan di sana. Jadi kan biasanya ada karena disuruhnya kemudian kalau lampu hijau aja, kemudian mulai berlari. Karena ada kemudian batasannya, kemudian mulai jalan lagi. Itu ada karena batasannya. Dan biasanya apa ngarannya melakukan sa'i tadi. Itu kemudian bulang-buling. Itu hikmahnya kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar ketika bersama Nabiullah Ismail alaihissalam yang kemudian mencari banyu. Kan itu sebenarnya kan haji ini adalah gambaran apa yang dilakukan oleh keluarganya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik itu kemudian sa'i dan segala macam. Ini adalah apa namanya menceritakan tentang apa yang dialami oleh Nabiullah Ismail yang kemudian diperintahkan karena saking cintanya nih Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail, maka Allah menguji kepada Nabiullah Ibrahim. Ujian Allah Ta'ala disuruh asingkan Nabi Allah Ismail dengan Sayyidah Hajar, ditaruh di, kalau dahulu tuh kemudian lain Makkah ngarannya. Kalau pian baca di Quran itu ada Bibakkatal Mukarramahnya. Jadi apa dikatakan Bakkah. Jadi dikatakan Bakkah. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya Bakkah, tapi kalau kita sudah menyambatnya Mekah. Jadi di anak situ makajar kemudian tempat itu asing, gurun pasir apa segala macam, ditinggalkan Sayyidah Hajar kemudian dengan Nabiullah Ismail. Tapi karena kemudian saking cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail, maka disuruh asingkan. Begitu juga Sayyidah Hajar. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kadang mungkin Allah menelantarkan yang kemudian itu menjadi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkanlah Sayyidah Hajar dengan Nabiullah Ismail. Maka ketika itulah kemudian saat Nabiullah Ismail menangis, Sayyidah Hajar lari. Artinya dari sini kan, dari Bukit Safa ke Marwa, keliling sidin mencari apa? Mencari banyu. Sampai akhirnya dikatakan dalam riwayat ketika Nabiullah Ismail menghentakkan kakinya, maka terpancarlah air. Nah di situ kemudian menjadi sumber dari ma'u Zamzam atau dari air Zamzam. Kenapa dikatakan Zamzam? Karena ketika itu kemudian Sayyidah Hajar mengatakan zum, artinya berkumpullah, maka kemudian terkumpullah air sungai apa air tadi, maka dikatakanlah kemudian sebagai air Zamzam. Nah sebelumnya kemudian hanya Sayyidah Hajar dengan Nabiullah Ismail, tapi setelah kemudian berlalu beberapa waktu, banyak kafilah atau istilahnya musafir yang melakukan perdagangan apa segala macam, melihat bahwa oh di sini ada sumber air, maka mereka singgah. Ada yang singgah kemudian bulik, singgah menetap apa segala macam, maka sampai terjadilah di situ pemukiman yang kemudian menjadi kota Mekkah. Nah itu sejarahnya. Maka itu kemudian disitulah kemudian menjadi sumber dari air Zamzam tadi. Nah itu kemudian hikmah dari ibadah sa'i. Nah itu pun kemudian termasuk rukun di dalam haji. Rukunnya ibaratnya kalau yang sampai ibaratnya tertinggal, maka ibadah hajinya kemudian batal. Di antara syarat-syarat sa'i, jadi jar kemudian ayabda fi kulli witrin bil Safa. Jadi kemudian harus memulai dari Bukit Safa. Wah ini kayaknya kadada lagi bukitnya itu biasa, tapi ada masih ditinggalkan sisa bebatuan sedikit. Itu ada masih ada disisakan. Kalau dulu masih dalam bentuk bukit dulu, tapi sekarang sudah ibaratnya dibaiki kan apa segala macam, tetapi masih ada ditinggal atharnya, sisa-sisa kemudian dari Bukit Safa tadi. Jadi jar memulainya dari Bukit Safa. Kalau memulainya dari Marwa kayak apa? Tetap kemudian misalnya memulai dari Marwa ke Safa. Nah yang memulai tadi itu kada dihitung. Karena wajib kemudian memulainya dari Safa. Jadi dari Safa ke Marwa. Jadi kalau misalnya memulai dari Marwa ke Safa, ini itu kada dianggap. Jadi karena pas di Safa ke Marwa itu hanya dihitung satu. Jadi memulainya harus dari Bukit Safa. Kemudian ayakuna sab'an. Kemudian harus 7 kali. Jadi harus kemudian 7 kali. Hitungannya kemudian harus 7 kali sa'i tadi, ibadahnya tadi. Kemudian di antara syaratnya juga bahwa ada muta'rij al-kathir ma bainha fa in kana yasiran fala yadur. Jadi kalau boleh ibaratnya nang kemudian ibaratnya kayak kita nang buka itu ada. Artinya kemudian dikatakan sa'i itu adalah yang ibaratnya lari-lari kecil tadi. Nah kalau ada nang kemudian buka kayak kita buka itu ada, artinya sekedar lari-lari kecil. Nah itu rukun yang keempatnya nih kemudian as-sa'i. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan oleh musannif bahwa
Wa baqiya min arkanil hajj, dan kemudian ada beberapa rukun haji yang kemudian kada disebutkan oleh musannif, kada dimasukkan yang tadi. Di antaranya al halqu awit taksir, ayani kemudian menggundul ataupun kemudian ibaratnya memendekkan aja. Itu kan ibaratnya rukun, artinya harus dipotong, atau kemudian kalau lebih afdal lagi itu digundul. Kalau lebih afdal itu gundul. Jadi ibaratnya harus kemudian gugurnya rambut itu berserta kemudian dengan gugurnya dosa-dosa kita. Jadi harus apa ibaratnya afdalnya itu digundul. Kalau misalnya kada aja kalau misalnya supan kah atau apa segala macam nih, kalau gundul aja maka boleh sekedar dipendekkan aja, itu boleh. Jadi kemudian kada harus kemudian wajib gundul tuh kada. Makanya kan dikatakan di sini al halqu awit taksir, digundul atau dipendekkan. Jadi kemudian ada dua pilihan. Jadi boleh digundul, boleh dipendekkan. Kalau kena wajib gundul kayak apa binian? Mun wajib gundul kan kasihan binian, kayak apa binian menggundul? Artinya kan al halq awit taksir, boleh digundul, boleh dipendekkan. Kemudian sunanul khalaq, jadi jar kemudian ibaratnya afdalnya itu digundul. Kemudian di antara sunah-sunahnya al ibtida bisyaqqil aiman wastiqbalu qiblah. Kemudian memulai menggundulnya tadi itu kalau bisa dari sebelah kanan dan kita menghadap ke arah kiblat kalau yang gundul. Kemudian al-haqqul rajul wa taqsir lil mar'ah wa ta'mimu dzalik, dan kemudian sunnahnya yang afdal bagi laki-laki afdalnya digundul. Wa taqsir lil mar'ah, dan kemudian memendekkan membagi seorang perempuan. Jadi afdalnya kalau lakian itu gundul. Kemudian ad-du'a fi bidayatil halaq wa nihayatih, kemudian berdoa ketika memulai dan ketika kemudian tuntung. Artinya kemudian pas memulai gundul itu ada doa, baca doa, kemudian pas tuntung pun kemudian ada doanya. Di antara doanya kemudian diajarkan oleh para ulama, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadhihi nasiyati biyadik faj'ali bi kulli sya'ratin nura ila yaumil qiyamah waghfir li dzunubi. Ya Allah aja, bahwa inilah aku dalam di antaramu. Faj'ali bi kulli sya'ratin nura, jadikanlah setiap rambut yang jatuh dariku itu menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Waghfir li dzunubi, dan ampunilah dosaku sebanyak rambut yang gugur tadi. Itu ketika memulai. Adapun pas tuntung, jar kemudian tuntung gundul, itu doanya Allahumma atini bi kulli syaratin hasanah wa mu'anni sayyi'ah warfa'li biha darajah waghfir li walil muhallikina wal muqassirina wal jami'il muslimin. Ya Allah, jar jadikanlah di setiap rambut yang digundul tadi itu sebagai satu kebaikan, satu rambut satu kebaikan, dan satu rambut dihapuskan satu dosa, dan satu rambut diangkat satu derajat, dan ampunilah aku dan setiap orang yang gundul ataupun kemudian memendekkan rambut, dan ampunilah setiap orang muslimin. Nah, itu rukun-rukun haji al halaq awit taksir. Kemudian yang terakhir ini dikatakan at-tertib, artinya kemudian harus berurutan. Artinya kemudian di dalam kitab yang lebih panjang lagi. Nah, itu rukun-rukun ibadah haji, yakni kemudian ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan kemudian halaq awit taksir. Itu rukun-rukun haji. Adapun rukun-rukun umrah itu kurang lebih aja sebenarnya. Sama ihram juga, tawaf juga, sa'i juga, kemudian halaq awit taksir fi ahadil qaulain. Nah, itu kemudian sama sebenarnya. Cuma perbedaannya di dalam ibadah umroh itu kededa yang namanya wukuf. Karena wukuf itu hanya terjadi di ibadah haji dan kemudian terjadi di bulan Dzulhijjah. Nah, itu yang perbedaan antara rukun haji dengan rukun umroh. Kemudian wajibatul haji, adapun yang dikatakan sebagai wajibnya haji, ada yang dikatakan sebelum kita masuk ke yang namanya wajibatul haji. Kayaknya kalau haji ini kadeda yang ditakonakan. Soalnya sah, boleh kita badal haji lah ibaratnya, boleh hadiah pahalanya boleh, nggih boleh.
Yang ibaratnya kita yang menggawiakan pun boleh. Tapi dengan syarat kita yang menggawi ini sudah haji. Kalau misalnya hendak menghajikan mama misalnya, tapi kita belum haji, nah itu kada sah. Jadi yang boleh menggantikan itu yang sudah haji. Artinya dicari yang ibaratnya yang orang yang sudah, atau misalnya kita sudah juga, kita hendak melakukan, boleh. Artinya yang boleh hasil yang menggawi yang sudah haji. Itu boleh. Ini boleh kita ibaratnya menghajikan kuitan atau siapa yang sudah meninggal ataupun yang masih ada pun itu pun boleh, sah. Itu sah. Ada lagi? Usahanya kan negara dia itu tetap wajib haji atau ditinggalkan jangan jadi. Usahanya maksudnya usaha apa nih? Misalnya kayak pas aja baru tidak hendak haji Nang ditinggali kah? itu wajib dilakukan atau ada jadi. Kayak apa ya Allah? Masalahnya kan yang ibaratnya dijelaskan di kitab ini kan rata-rata kada kayak wadah kita wah ini. Artinya kan yang dijelaskan di kitab ini kan kita mampu kita berangkat. Nah sedangkan kita yang di Indonesia ini khususnya kita kan daftar tuh. Apalagi wah ini jar sampai selawi tahun nih mahadang. Kau aja langsung berangkat. Tapi pang berapa kali lipat bayarnya, ada yang sampai 300 kah? Rasanya kemarin tuh ada di mana ya lah, jamaah pengajian lu di Keling Benteng itu kisah ada siapa kayak itu nah berangkat bertiga beranak habis se-M ya, tapi langsung berangkat satu orang pang berarti 300 jutaan berarti itu. Nah sebenarnya kan ketika itu sudah melebihi dari harga yang sebenarnya itu kada wajib lagi sebenarnya. Nah terus kayak apa nang kita di keadaan kita di Indonesia ini yang harus menunggu, ada yang 25 tahun, ada yang 15 tahun apa segala macam. Nah kalaupun sebenarnya kayak tadilah kejadian misalnya nih, artinya kan kita sudah setor, kemudian kan nunggu misalnya sekian tahun, kemudian kan naudzubillah waliyadzubillah misalnya usaha bangkrut, artinya bekal yang ditinggali ke dada apa segala macam. Iya, bukan berarti kita, ini pendapat ulun aja bang lah, bukan berarti kemudian kita kada jadi haji, karena kan kasusnya keadaannya berbeda dengan yang dijelaskan di dalam kitab. Yang di dalam kitab tadi kan dia katakan bahwa wajib meninggali yang di rumah, kemudian kayak anak misalnya, pembantu apa segala macam. Kemudian pas kita hendak tulak misalnya ada musibah tadi, maka kan ibaratnya kan itu di luar kehendak kita. Lawan kan sebenarnya musibah itu terjadi setelah kita dikatakan mampu. Kita mampu kan udah dari sekian tahun yang lalu, setoran kita sudah apa segala macam lengkap sudah, tapi karena ibaratnya peraturan dari pemerintah yang kemudian karena terbatasnya kuota haji. Kan dibatasi tuh kuota haji dari setiap negara, karena banyaknya yang hendak haji kemudian dikitnya kesempatan untuk haji, maka dibatasi. Nah beda ceritanya paling. Jadi bukan berarti kemudian kada jadi tetap kita berangkat walaupun ibaratnya ada musibah tadi, karena kan ibaratnya itu sudah terjadi di sekian tahun selanjutnya. Tapi lah insya Allah kayak misalnya nunggu 25 tahun nih, ibaratnya hanya bisina anak gin kayaknya sudah tuh haju apa anak teman sudah selawi tahun menghadang kayak di wadah kita nih lah kayaknya. Tapi kalaupun ibaratnya kejadian, tapi naudzubillah waliyadzubillah, tetap kita wajib atau tetap kita tulaki, karena kemudian beda ceritanya dengan apa yang disampaikan di dalam kitab. Kalau dalam kitab tadi kan dikatakan mampu, ini langsung tulak. Nah yang kita ini yang kemudian masalahnya kita ini yang dari pemerintah tadi harus ada menunggu waktu tadi, giliran lah istilahnya. Nah itu ada masalah. Jadi tetap berangkat. Bukan berarti kita tetap kita berangkat, karena ibaratnya beda, keadaannya sudah berbeda.
Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan beratan diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Allah dikabulkan, Allah dengarkan dan kabulkan apa-apa yang kita niatkan dan yang kita hajatkan, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama guru-guru kita dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadihni wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la madra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.